Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya adalah Wisnu Ivandu Pramana dan saya merupakan mahasiswa PJJ Informatika dari Universitas Siber Asia. Dan kali ini dalam memenuhi tugas ujian akhir semester saya untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer, saya akan menganalisis sebuah aplikasi e-commerce yang sangat besar, yakni Shopee, yakni analisis IMK dan optimasi antarmuka Shopee, mendiagnosis gesekan, merancang kelancaran dan pengalaman dalam aplikasi e-commerce tersebut. Di sini adalah Shopee yang kita tahu bahwa Shopee merupakan salah satu e-commerce yang sangat besar tentunya di dunia yang memiliki sistem yang juga mengolah jutaan titik data di mana terdapat dua pandangan, terdapat dari kelolaan sistem dan juga dari kelola pengguna sehingga menuntut kebutuhan yang cepat selesai dengan syarat mudah dipahami dan juga efisien. Ini merupakan anatomi user interface dari Shopee seperti yang dilihat, mempunyai kelebihan mudah ditemukan saat aplikasi dibuka untuk fasilitas search-nya. Namun kekurangannya fokus pengguna sering terpecah belah karena banyaknya iklan dan pop-up seperti yang terlihat di samping kiri saya. Dan juga untuk eksplorasinya bisa dilihat ini di samping kiri saya, inilah screenshotan dari Shopee yang dari aplikasi saya. Terdapat kelebihan di mana pengelompokan kategori mempersempit jutaan opsi. Dan kalau kita algoritmanya juga akan langsung menuju apa yang kita sering cari, seperti saya sering mencari tentang kaos-kaos olahraga, maka ketika kita membuka Shopee akan langsung memunculkan pop-up tentang produk-produk olahraga. Namun, negatifnya adalah volume informasi masif memicu kelumpuhan keputusan atau decision paralysis. Karena kadang-kadang terlalu banyak pop-up justru kita tidak jadi untuk berbelanja karena terdistraksi. Begitu. Terdapat kesalahan antarmuka yakni tipografi dan juga kapital. Contohnya di sebelah kiri saya, terdapat gesekan di mana seringkali iklan-iklan atau pop-up dengan huruf yang sangat besar bahkan menutupi toko dan juga sering membuat kita terdistraksi dengan mengklik pop-up tersebut sehingga terdistraksi ke link-link yang kadang-kadang yang tidak ingin kita kunjungi. Nah, mengurangi dampaknya adalah mengurangi kenyamanan membaca, informasi terlihat seperti berteriak atau terlalu padat. Solusinya hanya adalah diberikan seperti di kanan, contohnya terapkan hierarki topografi berjenjang, gunakan ketebalan dan ukuran font untuk menuntun mata pengguna, bukan sekedar untuk menggunakan huruf kapital panjang. Terdapat juga kesalahan antarmuka rasio kontras warna. Yang buruk adalah seperti sekarang, di mana backgroundnya oranye, namun bacaannya, tulisannya justru berwarna abu-abu. Dampaknya bagi yang buta warna, ataupun minus, ataupun mempunyai mata silinder atau plus, akan sangat sulit untuk membacanya. Yang idealnya adalah seperti yang di sebelah kanan, di mana standarisasi rasio kontras, pertahankan warna utama oranye, dan untuk tulisannya diwarnakan putih, sehingga kita mudah untuk melihat dan juga menjunjung tinggi akses kenyamanan untuk pengguna. Kemudian juga terdapat kesalahan antarmuka yang lain adalah scroll horizontal yang paksa. Kalau misalkan di iPhone ataupun juga di Android, kita bisa men-scrollnya ke bawah. Namun kalau kita pakai desktop, itu kita men-scrollnya harus ke kanan. Itu sangat tidak nyaman ya. Untuk itu, solusinya adalah konversi antarmuka carousel menjadi tampilan berbasis grid struktural atau daftar terpaginasi vertikal yang dirancang khusus untuk versi layar desktop. Jadi lebih tepatnya adalah lebih menyesuaikan kebutuhan. Jika kita membukanya di handphone, bisa sesuai dengan karakteristik dari handphone dan desktop bisa sesuai dengan karakteristik aplikasi desktop itu sendiri. Kemudian kalau kita analisis dari analisis SWOT, terdapat faktor internal, di mana terdapat kekuatan, yakni mesin pencari strategis responsif, katalog kategori sangat komprehensif, kelengkapan data produk, harga rating penjual, kemudian ada struktur navigasi familiar bagi pasar e-commerce, dan juga dukungan purna beli yang lengkap. Kelemahannya terdapat pada kepadatan layar memicu cognitive overload, polusi visual, kanibalisasi informasi, tipografi elemen sekunder yang terlalu kecil, dan opsi redundan memperlambat pengambilan keputusan. Ini kalau kita petakan, terdapat peluang di mana AI untuk akurasi rekomendasi prediktif, personalisasi dashboard, pembersihan antarmuka, optimalisasi eksklusif. Justru ancaman doktrinnya adalah salah satunya adalah standar baru pengguna pada UI minimalis, ketergantungan pada performa aplikasi, karena Shopee merupakan salah satu aplikasi memakan RAM yang sangat besar, sehingga untuk HP-HP yang memiliki standarisasi RAM yang kecil dapat berpengaruh di performa. Dan yang paling berbahaya adalah agresivitas kompetitor seperti Tokopedia, Lazada. Kalau Shopee tidak berbenah, maka dia mungkin akan tersalip oleh para kompetitornya. Ini merupakan salah satu rancangan yang saya usulkan dari segi arsitektur informasi dan progressive disclosure, di mana kondisi saat seperti ini yang banyak tersendat dari segi search, banner, banyak promo, kategori plus sale bisa disederhanakan seperti search langsung ke kategori utama, promo penting, dan juga rekomendasi produk, di mana visualisasinya akan menjadi seperti ini, di mana akan terjadi optimasi desktop dan aksibilitas. Header, di mana terdapat fitur pencarian, navigasi kategorinya langsung jelas, ada elektronik, fashion, olahraga, gadget, rumah tangga, dan lain-lainnya, dan juga tidak ada lagi
icon-icon yang ambigu ketika kita melihat langsung ada tulisannya. Kemudian tulisan kontras warna ditingkatkan terutama untuk bagian harga dan juga promo-promo yang menarik. Kesimpulannya adalah mengubah kompleksitas menjadi kesederhanaan. Masa depan e-commerce bukan tentang siapa yang dapat menampilkan paling banyak, melainkan yang memungkinkan transaksi paling cepat, nyaman, dan intuitif. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.